Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul APBN dan Utang Luar Negeri. Perkenalkan, nama saya Farhanuddin Akbar. Saya Supranadia Rumgalu. Saya Asrafi Madar. Saya Nina Nawati. Yang pertama ada pengertian APBN dan utang luar negeri, yaitu APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negeri negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR sebagai instrumen utama kebijakan fiskal negara. Yang kedua ada utang luar negeri, adalah kewajiban finansial Indonesia sebagai pihak asing baik pemerintah maupun swasta yang harus dibayar dalam valuta asing sesuai perjanjian. Yang kedua ada dasar hukum dan fungsi APBN. Yang pertama ada dasar hukum menurut Undang-Undang 1945 Pasal 3 Ayat 1. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Yang selanjutnya ada fungsi APBN. Yang pertama ada otorisasi, dasar hukum, pelaksanaan pendapat dan belanja. Yang kedua ada perencanaan, pedoman kegiatan negara tahunan. Yang ketiga ada pengawasan, tolak ukur kinerja pemerintah. Yang keempat ada alokasi, mengarahkan belanja ke sektor produktif. Yang kelima ada distribusi, pemerataan kesejahteraan antar daerah. Dan yang terakhir ada stabilisasi, yaitu menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Yang selanjutnya ada struktur APBN. Yang pertama ada pendapatan negara, penerimaan berdasarkan seperti PPh, PPN, dan bea cukai. Yang kedua ada PNBP, ada SPA atau BUMN, layanan publik. Yang ketiga ada hibah. Kemudian yang kedua ada belanja negara, belanja pemerintahan pusat seperti gaji ASN, subsidi, bunga utang dan bansos. Kemudian ada transfer daerah seperti DAU, DAK, TBH dan dana desa. Yang ketiga ada pembiayaan seperti utang, itu ada di SBN, pinjaman dalam dan luar negeri. Kemudian ada non utang seperti privatisasi dan penjualan aset. Kemudian ada batas defisit maksimal 3% PDB dengan UU Nomor 17/2003. Yang satunya ada posisi APBN terkini. Yang pertama adalah realisasi APBN 2005 penuh per Desember 2005. Pendapatan negara terrealisasi 2.756 triliun rupiah, belanja negara mencapai 2.602 triliun rupiah, dan defisit anggaran 695 triliun rupiah atau 2,92% terhadap PDB. Yang kedua adalah penerimaan perpajakan mencapai 2.217 triliun rupiah atau 99% dari target. Dengan penerimaan pajak 1.917 triliun rupiah atau 87,6% dari target, dan pembayaran dan cukai 300 triliun rupiah atau 99,6% dari target. Yang kedua adalah realisasi APBN 2026 per Mei 2026. Ada defisit APBN hingga Mei 2026 mencapai 180,4 triliun rupiah atau 0,70% dari PDB. Yang kedua posisi yang masih sangat terjaga, terukur dan sesuai desain APBN 2026. Dan yang terakhir pendapatan negara per Mei 2026 tumbuh 19,1% dengan penerimaan pajak meningkat signifikan 22,1% dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya ada posisi APBN hari ini. Kondisi awal 2026 per Februari 2026 yaitu pendapatan negara tercatat 358 triliun, 11,4% dari target, tumbuh 12,8% YoY. Penerimaan pajak tumbuh sangat kuat 30,4%, sementara belanja negara mencapai 493,8 triliun, 12,8% dari pagu, melonjak 41,9% dibanding tahun lalu. Selanjutnya yaitu ada target dan proyeksi APBN 2026. Proyeksi pendapatan negara 2026 mencapai 3
3.147,7 triliun, tumbuh 9,8%. Belanja negara 3.786,5 triliun, tumbuh menjadi 7,3% dengan defisit diperkirakan 638,8 triliun atau 2,48% PDB. Selanjutnya yaitu jenis utang luar negeri. Berdasarkan peminjam, utang luar negeri pemerintah, bilateral, multilateral, SBN internasional. Utang luar negeri swasta, korporasi, dan lembaga keuangan. Berdasarkan jangka waktu, jangka panjang tenor kurang lebih 1 tahun lebih aman, jangka pendek tenor kurang lebih 1 tahun lebih beresiko. Selanjutnya adalah hubungan utang luar negeri dengan APBN. Utang luar negeri pemerintah adalah salah satu instrumen pembiayaan defisit APBN. Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, utang luar negeri pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional. Untuk selanjutnya ada posisi utang luar negeri saat ini. Dari data terbaru April 2026, utang luar negeri Indonesia pada bulan April 2026 tetap terjaga, yakni mencapai 439,8 miliar dolar US dollar atau tumbuh 1,9% secara tahunan. Dengan rasio utang luar negeri terhadap PDB sebesar 29,6%. Terus ada utang luar negeri pemerintah pada bulan April 2026 tercatat sebesar 216,4 miliar dolar AS dollar dengan pertumbuhan 3,7 YoY. Sementara utang luar negeri swasta sebesar 193,2 miliar dolar US dollar dengan kontraksi 0,7 YoY. Terus ada penggunaan utang luar negeri pemerintah. Utang luar negeri pemerintah dimanfaatkan untuk sektor jasa, kesehatan, dan kegiatan sosial sebesar 22%. Dengan administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial 20,5%. Terus jasa pendidikan sebesar 16,2%, terus konstruksi sebesar 11,5%, serta transportasi dan perdagangan sebesar 8,5%. Utang luar negeri pemerintah didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 99,99%. Untuk yang terakhir ada kesimpulannya yaitu APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan data terkini, kondisi APBN di Indonesia masih relatif terjaga yang terlihat dari meningkatnya pendapatan negara, pengelolaan defisit anggaran yang tetap berada dalam batas aman. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memanfaatkan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBN dan mendukung berbagai program prioritas pembangunan. Posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2026 masih berada pada tingkat yang terkendali dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,6% dan didominasi oleh utang jangka panjang yang memiliki risiko yang lebih rendah. Selain itu, pemanfaatan utang luar negeri difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta perlindungan sosial yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan APBN dan utang luar negeri yang cermat, terukur, dan akuntabel menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal serta mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.